Halo Dek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas tuh kapan pulang sih? Sabar ya Dek. Aku tuh nggak kuat sama keluarga Mas. Keluarga Mas tuh cerewet-cerewet. Iya, sabar Dek. Kapan kita buat rumah baru? Sabar atuh Terus juga Dek. ya, uang bulan kemarin tuh udah habis. Kapan mau ngirim lagi? Sabar Dek, Ini sabar. Mas ya dari tadi sabar-sabar mulu. Dek, ini Mas juga lagi bingung. Pandemi, gaji Mas itu udah dipotong. Di perantauan, uang Mas udah habis. Kamu mah enak, di sana apa-apa ada. Lah, Mas di sini apa-apa sendiri, berjuang sendiri. Lah, kok kamu malah nggak bisa manage uang dengan baik? Oh, di sini Mas nyalain aku. Loh, gimana nggak nyalain, Dek? Kan dulu waktu nikah udah Mas bilang, gak usah pesta gede-gedean, duitnya ditabung buat beli rumah. Kamu dulu ngeyel, sekarang malah rewel. Mas ya dulu katanya mau nafkain aku. Mas juga di sini tuh salah. Mas mau beli mobil kan, udah gitu ngutang lagi. Dah lah daripada emosi, mending gue matiin aja. Waalaikumsalam Bu. Keadaan di sana gimana? Kamu juga gimana keadaannya? Alhamdulillah, saya. Tapi anu Bu, bulan depan bayar UKT. Wah iya, ibu juga lagi mau konfirmasi itu. Nggih. Ibu tuh kemarin jatuh Loh lah, terus dibawa ke dokter. ya Allah. Tapi yo habisnya lumayan nih. Lah kok saged dawah to Bu? Kok mboten ngabari? Ibu apa yang kamu tuh kepikiran loh? Lah napa mboten wonten BPJS kok telase kathah? Ayo ibu lupa terus kalau mau ngurus Jan BPJS. Ibu ki Terus ngenen do. pripun? Gara kui ibu tadi belum nyiapin uang buat sekolahmu Iya yo. Pripun nggih Bu? Lah bulan kemarin juga belum itu. Coba disitian do biar bisa diangsur. Ibu yang lagi usaha ki. Nggih pun Bu, mangke kula cobi yang penting sakniki Ibu sehat riyin. Wah, ibu tuh susah kalau ngurus uang do. Nggih Bu, alon-alon nabung sithik-sithik nggih. Ya wes ngono sih yo. Nggih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, halo Jang, selamat pagi. Pagi, Jeng. Gimana nih? Ada apa kok undang saya? Jadi gini Jang, saya tuh pengen investasi emas dan saya pengen ngajak sampean gitu. Maksudnya, saya invest sendiri gitu? Ya nggak gitu, nanti sampean bayarin, untungannya kita bagi-bagi. Maksudnya, si itu tuh mau ngutang lagi ke saya. Ya nggak gitu. Buat invest gitu Nggak ya? gitu, Jang. Uang yang kemarin aja belum dilunasin. Besok saya naikin tuh bunganya. Kok gitu sih sampean? Ya iyalah, saya kan mau beli mobil, pas banget kan situ masih ngutang ke saya. Uang yang kemarin aja udah saya beliin perhiasan, baju, tas, sepatu, yang branded-branded gitu lah. Sampean manfaatin saya ya? Ya iyalah, itu kan uang-uang saya, ya suka-suka saya. Boros banget. Tuanya miskin baru tau rasa deh. Kok jadi sewot sih? Biarin. Situ tuh, mau invest ya jangan utang, manage tuh uang sendiri. Lagian sampean juga boros. Dih, ya udahlah. Hah? Notif apaan nih? Itu. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di program seminar Yuk Jadi Bendahara yang Baik untuk Keluarga. Selamat ya, kalian semua terpilih menjadi peserta istimewa kami. Dan di sini kalian akan mendapatkan pencerahan untuk mengatasi semua beban hidup kalian yang sungguh berat. Emang kamu punya beban apa? Kamu sok kaya ngasih utangan sana sini, kasih bunga gede, tapi borosnya nauzubillah, gak nyiapin uang pensiun juga kan? Heh, saya nggak gitu ya. Tapi kok Anda bisa tahu masalah saya? Pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Saya bisa tahu semua rahasia kalian karena jiwa cenayang saya yang sangat kuat. Nggak masuk akal.
Udah, jangan berisik. Lebih baik kalian semua diam dan dengarkan kata-kata ampuh dari narasumber kami yang akan membantu kalian semua. Langsung saja, ini dia narasumber pertama kita. Halo, selamat pagi semuanya. Kenalkan, saya Muhammad Rizky. Saya merupakan konsultan keuangan keluarga. Saat ini saya bekerja di salah satu kantor konsultan di daerah Bilangan, Jakarta Selatan. Dan hari ini saya akan memberikan mantra-mantra ajaib, tips kunci yang akan menyelesaikan setiap masalah kalian semuanya di sini. Mulai dari permasalahan keuangan pasangan muda, ibu anak yang kesulitan biaya pendidikan dan kesehatan, dan para ibu sosialita yang tertarik investasi, banyak utang tapi tak mempersiapkan masa tua. Solusinya cuma satu, perencanaan keuangan. Apa sih perencanaan keuangan itu? Perencanaan keuangan adalah seni, yaitu seni untuk mengelola keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat, sehingga keluarga tersebut bisa menjadi keluarga yang sejahtera. Mengapa sih kita perlu berencana? Karena perencanaan itu penting untuk bisa memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Misalnya, kalian mau beli mobil, bisa direncanakan dulu. Nggak tiba-tiba beli, terus utang sana sini gitu. Terus mengapa sih perlunya berencana yang lain? Yaitu untuk mempersiapkan rumah, untuk mempersiapkan pernikahan, kelahiran anak, pendidikan anak, menyiapkan ibadah haji, dan juga untuk tabungan di dana pensiun. Terus gimana sih kita caranya merencanakan keuangan? Yang pertama, kenali kondisi keuangan. Mari kita kenalilah sebenarnya kita punya apa. Di satu sisi kita tulis apa yang kita punya, dan di sisi lain kita tulis apa yang jadi tanggungan kita. Misal kita punya mobil, punya rumah, punya tanah, dan sebagainya. Terus yang kanan kita punya utang di sini, di A, di B, di bank ini. Apabila total harta yang dimiliki lebih besar daripada total utang kita, berarti keuangan kita dalam kondisi baik. Begitu juga sebaliknya. Terus yang kedua, tentukan keinginan. Tulislah kebutuhan, ya, dana yang diperlukan, dan waktu pencapaian tujuan. Misal kalian pengen mobil, pengen rumah di tahun ke depan, tulis rumah tahun 2000 berapa, mobil tahun 2000 berapa. Terus yang ketiga adalah tentukan keinginan utama, prioritas keinginan yang ingin dicapai. Misal kalian udah nulis tadi rumah di tahun 2020, mobil di tahun 2020. Kalian tentukan tuh prioritas rumah atau mobil di tahun 2020. Tentukan sesuai apa yang kalian prioritaskan. Terima kasih. Oke, tadi udah tahu ya gimana sih caranya merencanakan keuangan dengan baik? Sekarang yang gak kalah penting dan gak kalah seru, kita bakalan bahas tentang evaluasi keuangan, atau yang biasa kita sebut dengan periksa dompet. Aduh, kalau ngomongin tentang dompet nih pasti miris kan ya? Tapi tenang aja, biar gak miris lagi ngomongin dompet, kita bahas satu-satu ya. Gimana sih caranya memeriksa dompet itu? Yang pertama, kalian harus membuat catatan hutang dan catatan harta. Yang kedua, membuat catatan penghasilan dan catatan pengeluaran. Dan yang ketiga, harus menghitung nih, membandingkan ukuran isi dompet kita. Nah, ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu membandingkan jumlah uang tunai dan tabungan dengan pengeluaran rutin. Nah, ini tuh semacam dana darurat gitu guys. Dan cara bacanya nih, kalau ukuran uang tunainya itu 2, berarti artinya uang tunai kita itu bisa dipakai untuk 2 bulan ke depan. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan jumlah cicilan utang dengan penghasilan. Dan yang ketiga yaitu membandingkan jumlah uang yang ditabung dengan penghasilan. Oke, tadi udah ngitung-ngitung kan? Sekarang saatnya evaluasi. Ini itu biar kita bisa tahu sebenarnya dompet kita, kondisi keuangan kita tuh sehat atau enggak sih, gitu. Yang pertama tadi tentang uang tunai atau dana cadangan. Kalau misalnya hasilnya itu 4, itu bagus karena idealnya 4. Kalau kurang berarti itu enggak sehat. Terus mengenai ukuran cicilan, hasilnya berapa? Kalau misal sampai 50% atau bahkan lebih, itu bahaya. Jangan sampai. Karena idealnya cuma 30-35%. Sehatnya segitu.
Terus yang mengenai tabungan. Nah, sehatnya ini idealnya kita itu harus mempunyai tabungan minimal 10% dari penghasilan. Oke, udah evaluasi. Terus gimana nih kalau ternyata kondisi keuangan kita tuh nggak sehat? Kita harus apa? Nah, yang pertama, kalau misalnya susah buat nabung dan nggak punya dana cadangan, harus apa? Yang pertama, harus menyisihkan penghasilan. Terserah gimana caranya, banyak di YouTube sana tuh caranya untuk menyisihkan penghasilan agar dana cadangan itu ada. Terus yang kedua, menabung. Menabung aja pelan-pelan dari Rp1.000 atau Rp2.000 itu akan membantu banget nanti kalau udah beberapa bulan kemudian. Lalu gimana nih kalau masalahnya itu terkait cicilan, terkait utang? Nah, karena ini tuh masalah yang ribet, yang rumit, jadi harus ada pencegahannya. Sebelum berhutang itu perhatikan mana kebutuhan, mana keinginan. Jangan semua keinginan dituruti, nanti utangnya menggunung gitu. Terus kalau terpaksa berhutang gimana? Ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu pastikan jangan pinjam ke rentenir, menghindari itu namanya rentenir. Terus yang kedua, jangan pakai kartu kredit kalau penghasilannya masih di bawah 3 juta. Terus kalau misalnya harus pakai kartu kredit, ya pastikan pas jatuh temponya harus dibayar lunas. Kemudian kalau terlilit utang gimana? Aduh, itu aset-aset yang dalam rumah tuh dijual aja untuk bayar hutang. Jangan sampai numpuk terus-terusan. Nah, jadi gitu ya mengenai evaluasi keuangan. Udah agak tercerahkan kan? Dan selanjutnya, ini narasumber selanjutnya akan membahas tentang core-nya nih dari perencanaan keuangan. Oke? Nah, bener banget tuh kayak yang udah diomongin sama Mbak Fahra sebelumnya. Kalau misalnya perencanaan keuangan keluarga ini juga cukup penting ya buat keluarga, terutama untuk masalah anggaran. Karena menurut saya anggaran itu adalah kunci sukses dan kunci terakhir utama sih kenapa perencanaan keuangan ini harus baik, yaitu dari segi anggarannya. Karena dari anggaran kita bisa tahu sih berapa pengeluaran kita, berapa pengeluaran terbesar kita tuh untuk belanja apa aja sih yang terbesar. Kemudian kita juga bisa tahu waktu-waktu kapan untuk membayarkan suatu pengeluaran. Kita juga bisa tahu pedoman lah, sebagai pedoman gitu ya, atau pengingat dalam mengolah keuangan kita sendiri. Nah, dari pertanyaan dari seluruh yang saya paparkan mesti timbul pertanyaan, berapa sih anggarannya ideal itu? Anggarannya ideal menurut saya sih sebenarnya tidak ada panduan pastinya, karena kita bisa melihat berkaca dari penerimaan dan pemasukan kita sendiri. Namun jika kita berkaca dari yang sudah dimiliki oleh OJK, mereka mengatakan bahwa ada beberapa persentase yang harus menjadi urgensi ya, atau menjadi pokok pembicaraan kita. Itu misalnya kayak untuk dana zakat yang harus dikeluarkan pertama untuk agama itu sebesar 5%, kemudian untuk anak dan pendidikan itu 10%, karena dana pendidikan anak otomatis kita jika memiliki buah hati kita harus memikirkan masa depannya. Nah, mungkin untuk dana ini sebesar 10%, untuk premi asuransi 5%, kemudian untuk tagihan dana darurat misalnya nih ada kecelakaan atau sebagainya, itu kita bisa menjaga 10%, investasi masa depan sebesar 5%, kemudian cicilan atau pinjaman yang kita lakukan itu sebesar 20%, kemudian untuk hiburan mungkin kita mau bertamasya atau misalnya kita mau menonton bioskop dan segala macam, itu merupakan hiburan dan untuk suatu keluarga itu sebesar 5%, dan yang utama pokok dari seluruhnya adalah biaya pengeluaran untuk rumah tangga sendiri harus sebesar 40% dari seluruh penghasilan suami ataupun istri ya. Dan bagaimana pembagian ini tergantung dari kesepakatan suami istri itu sendiri. Kemudian dari OJK juga telah memberikan beberapa saran aplikasi untuk digunakan oleh masyarakat, yaitu menurut kami ada beberapa yang bisa digunakan, misalnya Sikapi Uangmu. Di sana kita bisa membahas mengenai berapa sih pengeluaran, berapa sih pemasukan, dan bisa kita hitung berapa idealnya pengeluaran setiap bulan. Kemudian aplikasi pencatatan untuk pengeluaran sendiri nanti bisa berupa debit kredit. Kemudian aplikasi sekiranya untuk masalah mengatur keuangan sudah banyak ya di Google Play Store, dapat di-download di Google Play Store atau di App Store. Kemudian dari sini kita juga akan membahas nih tentang tips-tips membikin anggaran. Tips membikin anggaran ini sebenarnya gampang aja sih. Kita harus bisa manage waktu dan kemalasan kita untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan kita. Biasanya kalau misalnya kita harus mengeluarkan cuma mencatat parkir, itu biasanya kita malas, hanya misalnya parkir 1.000 gitu kan, itu kita biasanya malas ya. Nah, di sini kita harus bisa ya memperkirakan dan mencatatlah hal-hal kecil seperti itu. Jadi kemalasan dan ya hal-hal yang berbau seperti itu harus bisa dikurangi. Jadi kita harus mengatur kedisiplinan diri kita sendiri. Mungkin sekiranya itu dari saya, Mbak Ani. Saya kembalikan ke MC.
Oke, para peserta yang terhormat, bagaimana? Sudah paham kan? Sudah tercerahkan? Nah, sebagai informasi, materi yang tadi disampaikan oleh para narasumber berasal dari literasi otoritas jasa keuangan. Dan nantinya materi tersebut akan kami share kemudian. Saya tidak ingin mengundang kalian lagi semua di sini. Jadi, pastikan tips tadi diterapkan dan benar ya. Saya tunggu kabar dari kalian bahwa kalian semua telah menjadi bendahara yang baik untuk keluarga kalian. Dan jangan lupa sikapi uangmu. Terima kasih dan sampai jumpa.